saya mau tanya, kenapa Tuhan Yesus berdoa padahal Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan? Sebelumnya dalam episode pertama saya sudah jelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah. Tapi dia mau menjelma jadi manusia. Nah, dia mau menjelma jadi manusia. Kalau dia Tuhan, dia Allah. Tuhan atau Allah itu tidak bisa stop. Jadi Tuhan, jadi Allah. Maka dia tetap Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Tapi dia mau menjadi manusia. Lalu akhirnya dia menjelma jadi manusia. Lahir dari seorang anak manusia. Tapi waktu dia menjadi manusia, dia tidak kehilangan kealahannya. Berarti pada waktu dia menjadi manusia, dia tetap Allah. Tapi karena dia menjadi manusia, maka dia juga manusia. Karena itulah maka orang Kristen percaya Yesus itu adalah Tuhan atau Allah sekaligus adalah manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, ya kan? Nah, karena itu maka sekarang karena dia adalah Tuhan dan Allah, maka kita bisa lihat bahwa ada hal-hal yang menunjukkan atau ada kata-kata, ada perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kealahannya, ada kata-kata perbuatan yang menunjukkan kemanusiaannya. Dan kita harus bisa bedakan. Kalau Yesus berkata, diam, tenanglah, itu kan menunjukkan kealahannya. Nah, mungkin karena Yesus mengatakan, diam, tenanglah, itu menunjukkan otoritas dia atas alam. Makanya Pak Tong bilang bahwa kalau Pak Niko menghardik itu mengambil haknya Allah yang seharusnya tidak dilakukan karena para rasul pun tidak pernah melakukan hal itu, ya. Tapi terlepas dari hal itu menunjukkan kealahan. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itu kealahan. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Permuliakanlah aku dan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Semua kata-kata itu jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Tapi ada hal-hal yang menunjukkan kemanusiaannya dia. Ya, lapar, haus, capek, ngantuk, nah, takut, nangis. Nah, waktu dia berdoa, ini menunjukkan kemanusiaannya. Ya, jadi sebagai manusia dia memang berdoa kepada Bapaknya. Maka seperti saya bilang tadi, banyak orang yang tidak percaya, orang agama lain, tidak paham kristologi seperti ini sehingga hal-hal yang menunjukkan kemanusiaan, mereka jadikan bukti sebagai dia bukan Allah. Sebaliknya pada masa lampau, hal-hal yang menunjukkan kealahannya dipakai sebagai bukti bahwa dia bukan manusia. Jadi jangan bilang, Yesus bukan manusia. Kenapa? Karena dia bilang dalam Yohanes 17 ayat 5, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti Yesus lebih tua dari dunia. Manusia mana yang lebih tua dari dunia? Karena Yesus lebih tua dari dunia, maka Yesus bukan manusia. Itu namanya mempergunakan bukti kealahan untuk membantah kemanusiaan. Kalau Yesus mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Lalu kita bilang, yang ampuni dosa itu siapa? Allah. Kalau Yesus mengampuni dosa, berarti dia Allah. Manusia mana bisa mengampuni? Kalau begitu Yesus bukan manusia. Itu namanya menggunakan bukti kealahan untuk membantah kemanusiaan. Itu masa lampau begitu. Tapi yang zaman sekarang ini muncul dalam saksi Yehova, ya, juga dari kalangan Islam yang senang sekali menyerang kita, mereka mempergunakan bukti kemanusiaan untuk membantah kealahan. Jadi misalnya siapa ini? Mu'alaf Insan Moko Ginta. Kan membangun silogisme. Silogisme itu cara berpikir pengambilan keputusan atau kesimpulan dari premis mayor minor. Jadi si Moko Ginta bilang begini. Premis mayor, Allah tidak perlu makan. Premis minor, Yesus makan. Kesimpulan, Yesus bukan Allah. Allah tidak tidur. Mayor, premis minor, Yesus tidur. Kesimpulannya, Yesus bukan Allah. Allah tidak capek. Mayor, minornya Yesus capek. Kesimpulannya Yesus bukan Allah. Nah ini kan
Secara logika membangun kesimpulan dari premis-premis silogisme seperti itu sih oke. Tapi yang tidak dipahami oleh Moko Ginta itu kan dia tidak paham duinatur Kristus. Bahwa Kristus itu pribadi yang unik di mana kealahan dan kemanusiaan ada di dalam satu pribadi. Itu yang dia tidak paham. Sehingga mereka lalu menggunakan yang berdoa kepada Allah bukan Allah. Yang berdoa kepada Tuhan bukan Tuhan, mayor. Minornya Yesus berdoa kepada Allah. Kesimpulannya, Yesus bukan Allah. Ingat bahwa Yesus memang berdoa kepada Allah. Tapi Yesus juga bilang, mintalah kepadaku. Berarti dia juga menjadi alamat doa. Pada waktu Stefanus mau dilempar dengan batu, dan dia dilempar, lalu dia bilang, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Kan doa ditujukan pada Yesus. Jadi, sebagai manusia, Yesus memang berdoa kepada Bapa. Tapi pada saat ada ayat-ayat yang membuktikan bahwa dia memang menerima doa dan doa ditujukan pada dia, itu pasti menunjukkan kealahannya. Jadi tinggal kita membedakan mana kealahan, mana kemanusiaan.